kebutuhan Madinah. Yang pertama adalah kita banyaknya pengangguran di Mandailing Natal ini. Berarti butuh lapangan kerja. Butuh lapangan pekerjaan. Ya. Nah, ada tidak visi dari calon-calon bupati ini untuk membuka lapangan pekerjaan yang besar? Ya. Yang kedua, yang menjadi masalah itu adalah infrastruktur. Yang ketiga adalah terkait pendidikan. Pendidikan. Ya, banyaknya anak-anak sekarang yang putus sekolah atau mungkin yang buta huruf dan seterusnya gitu ya. Minimal syarat itu kalau dari birokrasi dia sudah pernah menjadi menjabat eselon 2 di provinsi. Atau kalau dari kementerian minimal sudah pernah jadi kanwil. Saya pikir dengan jabatan pada level itu udah punya wawasan yang luas. Siapkan kopinya, yuk ngopi ngobrol pilkada. 102,6 FM Satrasi Suara Satu Kata Penuh Pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Pilkada. Edisi perdana kita kali ini dengan narasumber yang sudah berada di studio. Anda dapat mengakses program ini di Radio Start FM di 102,6 FM dan juga di berbagai media sosial kita, termasuk di channel YouTube kita di Start FM News Channel, kemudian di Instagram kita dan di TikTok dan media sosial seluruhnya. Sahabat di Start FM, di Ngopi Ngobrol Pilkada ini, pada kesempatan ini kita sudah seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kita sudah berada tamu kita di sini sebagai narasumber kita dari pengamat sosial politik. Ada Bapak Saifuddin Lubis, kemudian dari kalangan akademis ada Pak Ahmad Salman Paris. Sahabat Start FM, kita akan tanya-tanya kembali nih, bagaimana sebenarnya meneropong Madinah 1 tahun 2024 ini. Mereka tadi sudah juga mengatakan kriteria seperti itu. Nah, menurut pengamat sebenarnya ini kita tanyakan sama praktisi partai politik ya, sama Pak Irwan Syah ini kalau beliau datang dari P3 itu yang kita undang. Apa kekuatan dan kelemahan dari proses penjaringan calon yang ada saat ini gitu loh. Apa itu Bang? Menurut kekuatannya seperti apa, manfaatnya seperti apa gitu kan? Sehingga partai melakukan proses apa namanya, kekuatan proses penjaringannya gitu. Sehingga lama gitu. Bermanfaatkah melakukan proses penjaringan itu di tingkat kabupaten atau di partai politik gitu kan? Ada uji kelayakan, ada proses ini gitu. Fit dan proper test. Fit and proper testnya. Apa tidak dari rekomendasi DPC-nya saja? Ini konteksnya Madinah ya, apa konteksnya pemilihan bupati ini ya? Idealnya kan memang penjaringan itu di tingkat kabupaten. Dan yang mengeluarkan rekomendasi itu juga tingkat kabupaten. Berarti DPP hanya mengeskakan. Ya, gitu mengeskakan. Ya kan, itu sifatnya kan koordinasi kan. Iya, koordinasi. Nah, karena domainnya kan domain kabupaten. Ya. Artinya jadi kita lah di kabupaten ini yang lebih tahu siapa yang lebih pas untuk kita, yang lebih cocok untuk kita. Ya. Tetapi pada kenyataannya sudah ada proses penjaringan di kabupaten, lalu berangkat lagi ke provinsi, terus lagi ke pusat. Jadi ada banyak tahapan ya. yang membuat kita bingung dan barangkali si kandidat pun capek dia. Capek ya. Ya kan? Capek dia kan. Bisa nggak kemungkinan gitu di kabupatennya DPC-nya misalnya menginginkan si A, begitu ke Jakartanya dikeluarkan dari Jakarta si B gitu, kan mesin partainya nggak jalan. Bisa nggak Bisa jadi terjadi seperti itu? bisa. Nah, ini yang kita lihat sekarang ini kan. Ya. Andai kata ada kewenangan itu ke DPC, saya pikir sudah selesai nih. Sudah selesai. Sudah selesai. Idealnya begitu. Kalau beda misalnya dari keinginan DPC-nya, lalu DPP-nya menetapkan, Ya, itu tadi berpotensi tidak bergeraknya mesin politik partai di daerah. Artinya baik ya kader maupun simpatisan, ya akhirnya tidak matching dengan kandidat yang diusung begitu. sama ya dengan. Ya, kalau saya melihat bahwa politik di Madinah ini tidak terlepas dari politik nasional sebenarnya, Pak. Karena setiap sesuatu yang terjadi di Madinah ini juga atas pengaruh dari kebijakan pusat seperti itu. Nah, ketika sebuah partai menganalisis, ya melakukan fit dan proper test, kemudian mengusulkan kepada pusat gitu ya, itu juga tentang isinya itu adalah analisis SWOT dari masing-masing kandidat. Ya. Apa kekuatannya, apa kelemahannya gitu ya. Dan tapi kekuatan, kelemahan dari kandidat ini
apakah domain itu misalnya di DPP? Apa tidak cukup saja seperti DPC yang lebih mengetahui? DPC ini tingkat kabupatennya begitu. Apakah tidak itu yang lebih paham, lebih mengetahui? Iya. Kecuali kandidatnya memang aktivitasnya di sana gitu kan, di Jakarta gitu kan, di sana dia mungkin yang lebih mengetahui. Inilah sulitnya Tapi kan karena keputusan berjenjang itu kan, Pak. keputusan berjenjang ya. Iya. Kelemahannya seperti itu. Kelemahannya seperti itu karena tidak matching antara keinginan daerah dengan keinginan pusat. Ya. Gitu, sehingga tadi yang disebutkan oleh Pak Saifuddin ya mesin partainya bisa mati ya, kemudian mereka juga nanti jadi antipati dan seterusnya. Banyak efek gelombang. Kenapa seperti ini? Partai kan lebih paham artinya menetapkan mekanisme itu. Kenapa bisa terjadi kalau kelemahannya seperti ini? Ya kembali lagi seperti yang saya bilang tadi Pak, karena memang tidak terlepas dari politik nasional. Artinya orang-orang yang ada di pimpinan partai pusat itu, mereka juga kan punya matematika politik sendiri. Oke. Mereka melihat gambaran si masing-masing profil calon ini. Ya. Backingannya, pendukungnya gitu kan. Nah, dari matematika politik itulah mereka bisa mengkalkulasikan kayaknya si A yang menang atau kayaknya si B yang menang dan ini cocok untuk kita dukung seperti itu Pak. Dan tentunya ini tidak terlepas dari proses bagi-bagi hasil. Bagi-bagi hasil gitu, ya. Yang satu Hasil peluang apa? menangnya besar, tapi bagi-baginya sedikit gitu kan. Atau yang satu peluang menangnya kecil, tapi bagi-baginya banyak gitu. Tapi kan logika ya, artinya secara umumnya kan partai nggak mau kalah dia itu kan. Betul. Apa yang dia usung kan nggak mau dia kalah. Semua partai nggak mau kalah, Nggak mau kalah gitu nggak kan. mau kalah semua partai. Dan itu kan perhitungannya matang dia. Iya, Tidak- harus matang. Kalau dia elektabilitasnya rendah, lalu isi tasnya banyak, itu mana yang dipertimbangkan sebenarnya? Lihat situasi dan kondisi sih Pak sebenarnya. Gitu ya. Iya. Lihat dari situasi si partainya, calonnya, sama basis masanya. Basis masanya. Seperti itu. Oke, baik, sahabat di STFM, kita lanjut sebenarnya dari perjalanan Kabupaten Mandailing Natal. Kita bicara skop Mandailing Natal meskipun kita dapat diakses dimanapun gitu kan. Tapi tentu ada pertimbangan perjalanan Kabupaten Mandailing Natal pada kondisi fakta dan realnya seperti ini. Tentu dibutuhkan leader atau pemimpin yang kuat, memiliki kriteria yang diinginkan. Saya mau bertanya pada para akademis dulu. Ya, menurut Anda ini kriteria apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang kandidat yang ideal itu untuk pilkada di Mandailing Natal? Konteks Mandailing Natal, yang seperti apa kriteria di samping yang sudah disampaikan tadi? Kalau saya secara prinsip matematisnya adalah dua hal Pak. Yang pertama dia memiliki visi ke depan. Visi. Artinya orang yang memiliki visi itu tidak bisa disetir oleh partainya, tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Dia memiliki kewenangan ataupun kemampuan kepemimpinannya untuk menggunakan kemaslahatan umat seperti itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar keinginan partai atau keinginan para kelompok politiknya, tapi juga ada visi ke depannya dia ingin membuat Madinah ini seperti apa. Dan tentunya visi ke depan itu juga harus diukur dari kebutuhan Madinah. Madinah itu butuhnya apa sih sebenarnya? Itu ada 4 hal kalau sejauh ini yang saya lihat ya. Kebutuhan Madinah. Kebutuhan Madinah. Yang pertama adalah kita banyaknya pengangguran di Mandailing Natal ini. Berarti butuh lapangan kerja. Butuh lapangan pekerjaan. Ya. Nah, ada tidak visi dari calon-calon bupati ini untuk membuka lapangan pekerjaan yang besar? Ya. Karena kita tahu bahwasanya banyak ya pengangguran di Mandailing Natal ini dan itu sengaja dibiarkan atau bagaimana gitu saya kurang tahu. Tidak ada penanganan preventifnya. Ya. Nah, yang kedua yang menjadi masalah itu adalah infrastruktur. Kita tahu ya sejak zaman Pak Amru mungkin ya bangunan kantor pemerintahan ya hanya sekitar gitu-gitu aja gitu kan dan tidak ada perkembangan. Tidak representatif gitu Iya, ya. tidak representatif seperti itu. Bahkan kemarin jalan yang ambruk saja sudah tidak dibenari lagi sampai hari ini. Oke, itu yang kedua, infrastruktur. Yang ketiga adalah terkait pendidikan. Pendidikan. Ya, banyaknya anak-anak sekarang yang putus sekolah atau mungkin yang buta huruf dan seterusnya gitu ya. Ini menjadi masalah kita utama. Dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatan. Nah, kita tahu banyak orang-orang sakit di Mandailing Natal, tapi ternyata pelayanannya masih minim. Oke. Ya, Ini yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ke depan dan pemimpin Madinah di masa depan itu harus konsen terhadap 4 hal itu. Itu ya Seperti kriteria Pak. ya. Iya, Pak. Kalau dari Bang Saifuddin, butuhnya kebutuhan Mandailing Natal pada usia sekarang ini seperti apa? Kriteria bupati kita ke depan ini gitu. Apakah barangkali Bang Saifuddin dari pengamat ini sudah mengalami kepemimpinan di Mandailing Natal.
Pak Amru, dialami Bang Saifuddin, bahkan mereka bersahabat dekat. Berapa generasi ya? Generasi. Lalu dilanjutkan dengan Hidayat, dilanjutkan dengan Dahlan Hasan, dilanjutkan dengan Suheri saat ini gitu ya. Lalu yang ke depan ini seperti apa? Jadi begini, Strongnya atau apanya gitu loh. ini kan kita memasuki 25 tahun kedua. 25 tahun kedua ya, Ya, dari 25 tahun, ya kan? RPJP ya. RPJP Iya. kan. Mm-mm. Karena itu saya pikir pemimpin ke depan ini memang harus pemimpin yang visioner. Visioner ya. Visioner orangnya, kemudian punya pengalaman, wawasan yang luas, ya kan. Ada jaringan yang cukup. Nah, saya pikir itu karena kalau seperti kondisi hari ini, sampai kapanpun Madinah ini tidak akan terbangun. Tidak akan terbangun. Kalau pemimpinnya Tidak visioner, Tidak tidak visioner. punya jaringan yang kuat. Ya iya, kan? iya. Nah, itu. Jadi saya pikir ini, karena itu saya di awal tadi menyebutkan minimal syarat itu kalau dari birokrasi dia sudah pernah menjadi menjabat eselon 2 di provinsi. Atau kalau dari kementerian minimal sudah pernah jadi kanwil. Saya pikir dengan jabatan pada level itu udah punya wawasan yang luas. Amru Daulay pun dulu hanya pembantu gubernur wilayah 4, ya kan? Jadi bupati kemarin. Nah, tapi dengan semangat totalitas dia, visioner yang dimilikinya, ya kan? Dengan segala keterbatasan APBD yang hari itu hanya 600 miliar, kita mampu bergerak cepat pada era itu. Oke, itu visioner yang dimaksud gambarannya tadi. Di antara ini, para calon kita yang saat ini dibicarakan di publik itu, apakah sudah memenuhi itu semua? Saya tidak berani menyatakan bahwa figur itu sudah orang-orang visioner, ya kan. Tapi setidaknya apa yang menjadi syarat minimal yang saya maksudkan tadi, ada yang sudah pernah jadi kanwil, Ya. ada yang sudah pernah jadi anggota DPR provinsi, Ya. ada yang sudah pernah menjabat ketua kadin provinsi, bahkan hari ini menjadi pengurus di pusat, ya kan, salah seorang pengurus. Ya, saya pikir posisi-posisi dan pengalaman mereka itu udah mampu menjawab tantangan yang ada hari ini. Betul. Ya kan, Artinya, ketertinggalan pembangunan di Madinah hari ini, ya, saya pikir dengan tampilnya nanti orang-orang seperti itu jadi bupati di Madinah, Ya. bisa dijawab. Artinya itu optimis ya? Ya, Sangat optimis bagi para yang dibicarakan publik saat ini memenuhi itu ya. Artinya membawa Mandailing Natal ini 25 tahun ke depannya. ke depannya. Tapi niat baik itu menurut Anda untuk memperbaiki gitu kan. Ini bicara publik seringkali ya. Di publik seringkali dibicarakan Allah. Gak ada yang punya niat baik gitu kira-kira kan. Ini Ya, stigma publik ya. Publik begitu Publik, ya. silakan. Tapi ini, kan ini menandakan kan publik pesimis gitu loh. nggak begini. Kalau kita bicara soal itu, kita kan harus yakinkan juga lah. Amru Daulay pun sebelum jadi pejabat bupati atau bupati di Madinah kan dia kan di Medan sana. Iya. Lahir di Limau Sundelangkat, besarnya di sana, terus jadi pegawai. Begitu jadi Kabupaten Mandailing Natal, ditunjuk pemerintah jadi PJ Bupati, setahun kemudian terpilih jadi Bupati definitif. Tetapi begitu dia ditugaskan kemari, seluruh sel-sel saraf otaknya itu 24 jam digunakannya untuk membangun Madinah, berpikir bagaimana membangun Madinah ke depan. Oke. Nah, saya pikir mereka pun begitu. Ada yang tugasnya di mana-mana, tapi kan mereka udah pensiunan, ya kan? Saya pula udah pensiun. Nah, kalau udah pensiunan, pemerintah saja sudah memensiunkan gitu loh. Nah, beda dong. Mana? Itu kan jabatan Di mana karir. posisinya? Ini jabatan politik kan. Jawaban politik nggak ada karirnya, nggak ada batasan ya. Iya, regulasi Pensiun nanti ya, 2 periode selesai kan. Selesai ya, itu Kan? menurut aturannya. Tapi ya, semua strong ya. menurut Strong. Wah. Nah, ini tadi sedikit kita meyakinkan ya, publik ya ini pada proses demokrasi kita, suksesi kepemimpinan itu beberapa kali ya mungkin ini publik atau rakyat itu sangat pesimis sekali terhadap para calon yang muncul ini. Siapapun mereka tetap aja seperti ini. Berarti itu menurut Anda
bagaimana itu melihat dinamika dan aktivitas politik masyarakat kita terkait partisipasi memilih yang benar itu untuk memilih pemimpin. Anda melihatnya seperti apa di Mandailing Natal? Amatan Anda lah dari sisi akademis melihat yang kondisi. Kalau nggak ada ini, nggak datang ke TPS dia gitu loh. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Yang sejauh pengamatan saya praktek di lapangan terjadi seperti itu, Pak. Oke. Iya, kita nggak usah jauh-jauh lah ngomongin Madinah ke depan gitu Iya. kan. Ternyata masyarakatnya sendiri saja sudah antipati terhadap calon pemimpinnya. Sudah tidak ada kepercayaan yang memang berawal dari kekecewaan. Ya. Kecewanya itu muncul ketika sudah dipilih, toh ternyata tidak menggunakan hak pilihnya itu ya, ataupun sudah menyuarakannya gitu ya. Tapi dia tidak menggunakan wewenangnya itu untuk membangun Madinah. Makanya masyarakat sudah tidak percaya lagi. Nah, makanya mudah-mudahan proses politik ini ataupun nanti pilkada ke depan ini bukan hanya sekedar hegemoni seremonial belaka gitu ya, tapi juga ini memberikan dampak ataupun manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat. Gitu. Jangan berganti pemimpin, berganti masalah. Ya. Tapi kalau bisa berganti pemimpin, bertambahlah kemajuan, bertambah kemakmuran ya, yang penganggurannya hilang seperti itu ya Pak Saifuddin ya. Karena saya melihat juga keinginan masyarakat itu sebenarnya seperti itu loh. Nggak dibayar pun mereka mau memilih. Asalkan memang betul-betul ketika nanti mereka sudah berkuasa menggunakan kekuasaannya itu untuk membangun Madinah. Kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Betul itu, Bang. Saya pikir begitu. Kenapa masyarakat kita pesimis sekali? Kalau nggak didorong dengan seperti itu, nggak ada gitu. Saya Jadi pikir kan gini, kalau bagaimana persoalan menurutnya? politik praktis ini kan bukan hanya di Madinah, di mana-mana pun begitu. Hampir di semua daerah. Ya, hampir. Udah penyakit bangsa kita lah. Cuma mereka yang terpilih ini harusnya kalau sudah terpilih bersyukurlah, ya kan? Bersyukur betul. Artinya apa? Kesempatan yang diberikan itu digunakannya untuk memperbaiki kondisi hari ini. ya. Ya. Jadi ini tidak. Contohnya pun fungsi pengawasan di dewan pun lemah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bupati wakil bupatinya saja. Iya. Fungsi 40 kursi dewan itu pun karena kita tidak tahu membacakan pandangan praksi pun bagian dari kritik. Ya kan? Tidak berani orang itu. Iya, nggak pernah. Nggak dipakai. Tidak dipakai pandangan praksi. Padahal itu hak konstitusional Hak konstitusi mereka ya kan. Nah, jadi kalau sudah separah itu kondisinya ya si bupati pun kan enak lah kan. Nah, DPR pun sudah membacakan pandangan praksi kata. Fungsi pengawasannya itu tak jalan lagi kan. Nah, tahun Saya ini pikir ya. kan. Jadi tugas kita ke depan ini meyakinkan masyarakat memang harus memilih calon pemimpin yang berkualitas. Iya, sepakat. Berkualitas. Iya, berkualitas yang seperti apa? Yang mampu Kriteria tadi kan visioner. ya. Nah, bagaimana mengukur? Artinya jangan hanya orientasinya wani piro. Oh, kan baru memilih pemimpin itu. Yang sekarang kan itu. Betul. Orientasi pertama itu dulu. Iya, betul. Jadi siapapun yang jadi bupati saya tetap begini-begini. Ya, ini Nah, kan itu tadi. menghilangkan. Saya tadi memang bagaimana solusi? Bagaimana misalnya pendapat oleh pengamat sosial, kemudian dari akademisi juga bolehlah berpendapat itu untuk masyarakat kita tidak pesimis dalam proses demokrasi kita memilih pemimpin yang ini. Pemimpin ke depan yang mengayomi, yang apa dan segala Tadi kan macam. gini. Siapa saja yang berperan, misalnya untuk bisa masyarakat ini datang tidak berdasar yang itu. Ada tadi kan 3, popularitas, elektabilitas, isitas. Nah, Saya pikir yang 3 ini memang. Kan? Tapi kan isitas itu cenderungnya pragmatis gitu. Iya, tapi kan ini tidak bisa dirubah. Kalau memang dia mau menang harus ada itu. iya. Ya kan? Nggak Kalau percaya. tanpa itu tak menang. Nggak percaya. Ah, di tingkat inilah pula rusaknya kondisi kita kan. Iya, iya. Memang Iya kan? politik hari ini seperti itu, Pak. Seperti jual beli. Masyarakat kalau tak ada itu tak mau memilih, tak Apa- datang ke TPS. Bagaimana meyakinkan tadi yang Karena itu menurut saya kita yakinkan masyarakat, nah ini loh calon pemimpin kita yang baik. Ya. Kalau soal itu-itunya gaji harinya, ini ini tugas siapa sebenarnya? tugas TS lah. Tim sukses. Tim sukses. Ini tim sukses kan pekerjaannya sekarang sama dengan Antara Elit gitu. politik juga harus begitu, elit partai. Partai ya. Iya. Ini tugas partai ya. Partai pun jangan diam aja kan. Pak TS kan saat ini tugasnya kan ini apa mencatat dia. Jadi Banyak kan- by address ini namanya di mana addressnya gitu. Apa visi Ini bupati kan yang Bogor? salah di kita ini, selalu kita berbicara dalam konteks demokrasi itu. Betul, betul. Kalau dalam konteks demokrasi selalu kita bicara dulu apa? Masalah duitnya. Iya. Ada depeng lah. Nah, itulah. Kan itu. Iya. Sebetulnya ini kan
tidak bisa lagi dihilangkan tadi. Jadi, Cuma kita arahkan lah. Ya. Biar jangan sayang suaramu. Iya. Kita pilihlah calon pemimpin yang baik. Itulah- Kalau soal harapan tadi, kau nanti kita datang. Kalau tesnya saya pikir begitu cara menyampaikannya bagus itu. Bagus ya. Tapi ini tidak. Kau ikut kita ya kali sekian. Itu yang kurang ajar kan. Itu tradisionalnya ya. Baik, sahabat Isat TVM di ngobrol pilkada kita kali ini semakin asik dengan dua narasumber kita yang masih kita tahan berada di studio 3 Isat TVM ini. Kita bakal membicarakan isu-isu utama yang menurut pengamat kita itu yang menjadi fokus dalam pilkada kali ini. Kemudian kita akan bertanya nanti prioritas utama yang semestinya diperhatikan oleh para calon kandidat dengan kebutuhan daerah Mandailing Natal. Serta kita akan bicara tantangan yang paling besar di daerah ini ke depan ini serta harapan untuk itu sehingga pemimpin yang dilahirkan ini nanti sangat legitimate, memiliki rasa tanggung jawab untuk memajukan Mandailing Natal secara keseluruhan, baik dari sisi sektor-sektor yang lain termasuk kesejahteraannya. Nantikan selepas pariwara berikut ini.